Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Oke. Gredak, selamat sore, agama apa? Markus 9 ya Bang Andi ya. Muslim. Iya bang. Iya, oke. Kuat, selamat sore, agama apa? Kuat. Kuat. Oke, kayaknya kamu tumkian kali ya. Oke, lanjut Mesal, ada lagi? Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Udah ada lagi Bang Mesal. Oke, biar lanjut yang lainnya. Bang Mesal udah ya. Bang Alfi, apa yang mau ditanggapin? Apa yang mau disampaikan? Bang Alfi ini narasumber, biarin aja, jangan dulu, ntar aja. Oh, oke. Iya. Gredak, apa yang mau disampaikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulaiman dari Palembang. Saya Ustadz Bang Zuma mendapatkan tugas mengundang pada tanggal 25 Zulhijjah nanti ada pertemuan Muzakarah Ulama. Nanti kiranya kami ditugaskan untuk mendapatkan kontak Bang Zuma. Nanti diteruskan ke panitiaan. Bagaimana, apa kiranya Bang Zuma bersedia? Itu acaranya di mana Bang rencananya? Di Palembang. Palembang. Ya, dihadiri oleh Perdana Menteri Malaysia. Insya Allah. Ya, nanti coba bicara sama Bang Handi Bang. Beliau ya. Ke WA-nya atau gimana ya? Iya, ke WA beliau. Ke WA saya aja Bang. Di mana Bang Andi? Nomor saya ada di YouTube saya Bang, Hanis Lebes Channel. Oh iya, Di situ- iya. Ya, cari aja nanti koordinasi dengan saya, formatnya seperti apa, acara apa, siapa panitianya, terus berapa hari dan seterusnya gitu ya Bang ya. Menyampaikan itu aja Bang Zuma. Ya. Iya, makasih Bang Geradak. Barakallahu fiik. khairan. Iya, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kuat, apa yang mau disampaikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Taruh dulu Pak Kuat. Saya tanya dulu, Anda kuat apa lemah? Oh, saya kuat, pakai wau, Pak, pakai wau, hurufnya Iya, pakai iya. wau. Nah, coba di Kuat. coba diejak atau disebut coba. Afwau teo, Wih, mantap. Ya. KUWAT. Kuat gitu ya. Bukan kuatnya Latin, Oke. kuatnya Arabik. Ya, lanjut. Mau minta penjelasan. Saya kan sering dengar itu kalau orang Kristen bilang katanya bukan agama Kristen. Padahal agama di Indonesia mungkin Bang Handi tahu lah, ada 5 kalau nggak salah ya. Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, sama dulu ada kepercayaan. Sekarang masih ada dan Nah, jadi kalau Kristen nggak nganggap agama, ya bagusnya keluarlah dari Indonesia. Wih, Nah, jujur terus terang aja. Ya Bang Andi, makasih Bang Andi. Terus. Bang Zuma. Iya. Ya, terima kasih. Makasih Bang. Aku minta nggak bisa turun sendiri nih, susah. ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sih? Anda kuat naik nggak kuat turun? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Itu nggak usah dijawab Bang Zuma. Gak usah, Iya. udah. Mr. Pli, selamat sore, agama apa yang mau disampaikan? Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya kebetulan mantan kresteng, Alhamdulillah, Masya Allah. pernah di sana. Iya. Apa namanya? Saya cuman pengen ini kebetulan kan tak ketemu langsung dengan Bang Zuma toh. Jadi sekalian. Kapan ketemunya, Bang? Orang Sulawesi ini pasti. Oh iya, saya dari Kendari yang mau jadi reseller.
Oh iya iya iya, iya. Betul, betul. Kebetulan kan nanti Bang Suma kalau nggak salah Agustus nih Agustus. Iya. Oke. Jadi begini Bang, saya mau agak sedikit diskusikan, kebetulan mungkin pengetahuan keagamaan saya ini kan dangkal. Cuman kadang kalau saya ketemu tuh dengan teman Kristen selalu bertanya, kenapa kok tinggalkan ini agama? Bukankah Yesus pernah mengatakan dalam Alkitab, aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Nah, saksi kami orang memang betul Yesus berkatakan seperti itu, tapi bukan berarti dah menyuruh kita itu menyembah. Maksud dia di situ mungkin kalau nggak salah analogi saya, kalau kau tidak bikin perbuatan baik, kalau kau tidak jalankan ajaran-ajaranku yang jangan membunuh apa segala macam itu, nah saya tidak akan pernah bisa mempertemukan kamu dengan Bapa di surga toh. Begitu maksudnya. Apakah saya punya penjelasan seperti itu bisa diterima kah atau bagaimana Bang Suma? Iya, akulah jalan. Akulah jalan ini berarti yang menjadi jalan di sini adalah Yesus. Bukan Lukas, bukan Markus, bukan Matius, bukan Yohanes, bukan Thomas, bukan Andreas, bukan Maria, bukan Paulus. Maka kalau Yesus Anda jadikan sebagai jalan, hari ini kami melihat, kami nonton, kami jadi saksi bahwa kalian adalah kelompok orang-orang yang kemudian ke gedung pada hari Minggu kemudian beribadah kepada Yesus. Tolong dong tunjukkan. Yesus yang adalah jalan itu mengajarkan hal demikian. Saya hitung sampai 10 hitungan. Kasih gitu Bang. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 10. ketika mereka tidak bisa menjawab, maka sampaikan kepada mereka bahwa jalan yang lurus menurut Yesus itu adalah menjadikan dirinya sebagai utusan Allah. Sejatinya utusan Allah itu yang mengimani sebagai konsep iman setelah Tuhan itu Islam atau Kristen. Setelah Tuhan, Yesus itu rasul, Islam atau Kristen? Islam dong ya. Islam kan? Betul. Iya. Ah iya. Kalau mereka, apakah Yesus itu rasul, utusan Tuhan? Iya Bang Suma, Yesus itu kami imani sebagai rasul utusan Tuhan. Cobalah Anda intip ke gereja pada hari Minggu. Yesus masih rasul gak di situ? Enggak. Udah jadi Tuhan. Apalagi saudara pernah dari sana kan? Nah, Iya. coba. Iya kan? Sedangkan dalam 2 Yohanes 1 nomor 7, siapakah pendusta itu? Siapakah planos itu? Pembohong itu, penyesat itu, dajjal itu, siapakah mereka? Di situ diterangkan 2 Yohanes 1 nomor 7. Bukankah mereka yang pergi ke seluruh bumi dunia yang tidak mengaku Yesus itu datang sebagai manusia? Oh, kami mengaku Yesus itu datang sebagai manusia, Bang Suma. Yang disebut pembohong itu beda di mulut, beda praktek. Mulutnya mengatakan kami percaya Yesus datang sebagai manusia. Teguhlah ke gereja hari Minggu. Buktikan apakah betul apa yang diucapkan oleh mulut mereka itu mereka benar-benar aplikasikan dalam kehidupan keagamaan. Tengok siapa yang mereka ibadahi. Yesus. Berarti mulutnya doang yang mengatakan Yesus itu manusia. Praktiknya Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Makanya mereka memiliki konsep 100%, 100%. Kenapa demikian? Karena bohong. Misalnya nih, saya menjual sebuah cincin kepada sahabat saya. Sahabat, yes, ini ada cincin emas 100%. Tolong belilah orang itu. Besok hari ditimbang atau diperiksa di tukang emas. Ini saya beli emas 100%, beratnya cincin saya ini 3 kilo misalnya. Diperiksa sama orang di sana. Loh, ini bukan emas Bang. Ini batu biasa. Ini batu pondasi. Ini batu kuburan, batu nisan.
Wah, kurang ajar. Anda komplain ke penjual cincin yang seberat 3 kilo itu. Anda datangin. Bro, Anda nipu saya. Kenapa? Anda menjual cincin, katanya 100% emas. Begitu saya ke sana, ini ternyata batu. Oh, tunggu dulu. Cincin yang kau pegang itu adalah 100% emas dan 100% batu. Bohong gak orang penjual cincin 1 kilo ini, 3 kilo ini? Bohong gak? Bohong. Bohong tak? Bohong. Bohong. Itulah yang kita katakan cuplis. Yang Al-Quran katakan selalu bahwasanya mereka ini adalah wa idza husyiran nas kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Apabila manusia sudah dikumpulkan pada hari kiamat, Yesus itu akan menjadi musuh mereka dan Yesus akan mengingkari pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan kepadanya. Itu fakta. Belum lagi di akhirat, belum lagi kiamat. Wa makaru wa makara Allah. Allah sudah menampakkan kebenaran itu. Matius 7 nomor 22 nomor 23. Enyahlah daripadaku. Siapa yang diusir ini? Orang yang menyembahnya, orang yang memujinya siang malam di gereja. Enyahlah daripadaku. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Matius 13 nomor 50, pembuat kejahatan dilemparkan ke dalam api neraka. Jadi itu jawabannya, bahwa yang menjadi jalan itu Yesus, dan yang menapaki jalan itu hanya aku sebagai Islam, Anda tidak. Kalau jalan yang disampaikan Yesus satu, Yohanes 11:42, aku tahu engkau selalu mendengarkan perkataanku, tetapi aku mengatakannya kepada orang yang banyak mengelilingi aku ini, agar supaya mereka percaya. Apa kata Yesus? Agar supaya mereka percaya. Jadi Yesus mau agar orang-orang percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus Yesus mengutus aku. Yesus mau dipercayai kalau dirinya itu adalah utusan. Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka tahu dengan benar dan mereka telah menerimanya, bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Itu ada 2 poin yang saling rangkulan. Yesus mau dipercaya sebagai utusan Tuhan. Murid-muridnya yang menerima firman dari dirinya juga percaya kalau dirinya adalah utusan Tuhan. Selesai. Lalu dari mana tetangga kita ini percaya kalau Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri? Dari mana? Mereka hanyalah kaum cuplis. Demikian, Bung. Iya. Iya. Yang ini satu sih, yang ketika Yesus nantinya datang ke dunia ini, mereka kan selalu mengatakan bahwa akan menghakimi mereka yang tidak percaya pada Yesus. Tapi saya mengatakan bahwa bukan, justru barangkali datang kembali untuk memberitahukan bahwa kalian-kalianlah yang akan dikasih tahu mengapa kalian masih menyebut aku itu Tuhan. Itu yang saya jelaskan. Ya, jadi gini, Yesus datang menjadi hakim karena ada yang terdakwa. Iya. Cuplikan pendakwaan Yesus itu muncul di Matius 7. Bukan setiap orang yang menyeru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Pada hari terakhir, banyak orang yang akan berseru memanggil aku Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Bukankah kami telah bernubuat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu, bermujizat pakai namamu? Kata Yesus, pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan, enyahlah daripadaku. Itu cuplikan dari penghakiman Yesus. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Baca Matius 12 nomor 42. Apa kata Yesus? Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu perkataan yang pernah aku ucapkan kepada mereka. Perkataan itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Nanti saudara Play dipanggil oleh Yesus pada hari penghakiman. Saudara Play, ya bro, Yesus, apa kabar bro? Baik. Kadio, sini. Ente hidup di dunia dulu pernah menyembah saya toh? Ya, kenapa sekarang nggak menyembah saya lagi? Loh, saya tidak menyembahmu dan berhenti menyembahmu karena kamu mengatakan kamu akan menghakimi manusia berdasarkan dengan perkataan-perkataan yang pernah terlontar dari mulutmu.
Mana perkataan yang pernah terlontar dari mulutmu bahwa kamu memerintahkan manusia mengibadahimu, menyembahmu? Ada? Ya nggak ada sih bro. Iya makanya, salah nggak saya bro? Kata Yesus kepada Bang Play, ya nggak salah. Nah sekarang yang masih menyembah, dipanggil. Lo, sini pade. Lo yang bibirnya bentol-bentol kayak pisang molen atas bawah itu sini. Lo nyembah saya ketika hidup di dunia. Oh iya dong. Wah kami kan anak-anak Tuhan. Kami kan pengikutmu. Diam. Sadap. Yang ngajarin ente itu siapa? Nah, belok kiri. Paulus mengatakan, tidak, bukan saya. Balik kanan, iblisnya kasih kode. Bukan saya juga, bukan. Melihat ke depan ada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad senyum-senyum. Kata Nabi Muhammad, masih mau ku datang besok? Siapa yang ngajarin kamu menyembahku? Mana ucapanku? Mana? Orang-orang Kristen mengatakan, kok Yesus juga ngikutin cara Bang Suma? Yesus mengatakan, mana? Coba. Di mana saya pernah mengatakan, sementara di kitabmu tertulis, barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu perkataan yang pernah aku katakan kepada mereka. Perkataan itulah kelak nanti akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Mana perkataan yang pernah aku ucapkan sebelah aku? Mana? Gak ada. Maka Bang Flay, hari ini selamat, Anda sudah menjadi pengikut Nabiullah Isa alaihissalam. La ilaha illallah Isa Rasulullah ila Bani Israel. Demikian. Ya, Bang Zuma, makasih banyak atas penjelasannya. Sama-sama Bang Flay. Kiranya Allah senantiasa memberkati antum, menerima doa-doa Anda yang baik. Amin. Siap, makasih Bang. Sama-sama.